water dispenser Pak ya. Mau air panas apa air dingin? Coba tebak, air panas warna apa? Air panas warna merah Pak. Warna hitam. Warna hitam. Warna hitam ya. Dispenser Bapak ini warna apa sebenarnya? Dan bahkan beda. Monokrom memang, monokrom. Kita bertiga salah. Hah? Kimi. Kimi di luar ekspektasi Pak, mohon Kimi maaf. Pak, oke. Kimi dan Tapi ini kalau misalkan ngomongin masalah Kimi berarti dia ingin bermain early agresif banget karena kita ngomongin masalah Kimi, otomatis dia yang bakal punya damage atau mungkin damage per secondnya untuk menumbangkan turtle dengan cara cepat. Ada Tapi satu. kalau buffingnya juga udah oke banget sih. Ada satu. Apa? Sebelum Suns berada di ODG Sports, dia berhasil memenangkan pertandingan di turnamen Mobile Legends juga Kayak official. Musa Khalid, wow. MIC itu menggunakan Kimi. Kimi. Salah satu hero favoritnya juga. Salah Iya. satu hero favorit. Tapi cocokkah untuk sekarang? Karena ada beberapa jangka waktu yang udah sangat lumayan jauh sih ini untuk sekarang. Itulah alasannya kenapa adanya Khalid yang dipakai sama Rinasmi. Iya. Urusan belakang gue pengen I can show you the world ke arah belakang. Dia mau bener-bener diving dan menangin laning phase-nya karena kita tahu sendiri Khalid ketemu Yuzong. Ini chance untuk menang di Khalidnya masih lebih tinggi. Yap. Walaupun kita tahu sendiri bahwa Yuzong akan sangat lebih mudah untuk melakukan Furious Dive, meng-cancel pergerakan dari Quicksand Guard. Namun, kalau misalkan ini satu laginya, match-nya yang tidak memiliki sisi-sisi banget, ini bakal rugi buat Onyx karena mereka butuh sisi power banget sekarang untuk Oke, tambahan. satu hero KB sebut. Oh, telat. Wah, telat dong duluan kan. Iya, baru pengen sebut sama KB. Iya. Well. Pale. Papale ini di late game tuh sakit ya minta ampun. Scaling, dia scaling Iya. satu-satunya untuk Mage. Yes. Untuk mage-nya mengerikan banget. Sakitnya minta ampun dan bahkan itu satu kali wombo itu marksman, assassin, fighter damage tanpa ada item defensif itu pun bakal hancur. Aku Onyx Esports. Aku Onyx. Aku Onyx. Fail bisa meng-cancel dengan wind blow, ingat Hurricane Iya. Dance bakal bisa Yes, di-cancel. bener banget. Itu satu poin yang mahal. Itu satu poin Makanya. yang mahal. Kita lihat Kita aja bagaimana. semua Onyx Esports. Semuanya Onyx Esports. 3 untuk Onyx ternyata prediksi kita ya. Karena apa? Karena Valet terakhir Karena kalau gua. fail, benar. Iya. Lo Unpredict karena apa? banget. Karena apa? Apa? Karena apa? Karena pengen ngelihat keunikan dari si Kimia ini sendiri. Belum lagi magical damage yang akan dikeluarkan akan nge-burst apa nanti damage-nya. Oke, kalau gua sama KB karena fail meng-counter semua yang ada Yap. dari tim Galvix Aerof. Langsung saja kita masuk ke dalam dropping. Onyx Esports versus Galvix Aerof akan ke sang serigala. Berhasil mengaung dan menumbangkan sang landak Papulung. Atau kasang landak yang akan menembakkan duri-durinya hingga nancep ke arah sang serigala. Sejauh ini di bagian tengah, Clay pun langsung beradu aja ke arah dengan Drian. Kenapa itu berdua tadi gede-gede seperti itu ya? Yes, benar banget. Tapi Rinasmi bakal coba untuk memukul mundur seorang Boots dengan lihat goloknya. Bahkan Boots karena tahu damage yang terlalu besar dari seorang Rinasmi, dia memilih bakal mundur terlebih dahulu. Skimitar. Hah? Skimitar. Skimitar apa tuh? Itu nama pedangnya Khalid. Pedangnya Khalid. Golok. Buat motong kurma. Golok. Buat motong kurma, ingat. Gue ya. bilangnya tetap golok. Dan Mohon. Clay terkena damage cukup besar, seperempat darah terakhir dan langsung hampir saja ditumbangkan oleh seorang Kiboy di depan sana. Kiboy dengan cownya dari cewek memaksakan keadaan dengan Benedetta. Mars masih mencoba untuk menggocek, sama-sama level 2, execute dua-dua dimiliki, tapi ternyata bakal dipaksa lagi ada Kiboy di arah belakang sana. Foto untuk melihat seorang Kiboy dan memberikan informasi terhadap seorang Mars di arah bottom lane. Iya, hampir aja tadi terkena dengan adanya Phantom Slash yang dikeluarkan. Kiboy pun cukup nakal dan juga masih melihat bagaimana pergerakan dari player Galvix Aerof. Akankah mereka mau masuk ke dalam area pertahanan yang dimiliki oleh Onyx Esports? Alright, dan satu maksimum charge udah level 4 untuk seorang Kiminya dari seorang Sang. Bakal clearing minion terlebih dahulu. Damage dari Dispenser dan juga water dispenser mau air panas atau air dingin kali ini sudah memberikan damage di arah mid lane. Seperempat darah terakhir dari Drian langsung Papulung. Mau air panas atau air dingin, tapi di bagian bawah kita lihat aja. Jet Kundonya gagal untuk langsung tendang ke arah mata, tapi di bagian atas sana udah ada pertempuran yang langsung terjadi. Di kalau habis-habisan Yuzongnya hilang. Terpenggal tapi masih ada pertukaran 1-1. Well play dari seorang Boots. Dari Rinasmi pun masih bisa ditumbangkan. Dari Onyx Esports menuju ke arah Turtle tapi enggak. Karena mereka tahu Kimi sangat dependen banget dengan adanya blue buff.
Jadi dia ambil dulu performanya langsung menuju ke arah Turtle Buff. Aku malah mempertanyakan kenapa mereka malah ngegeng ke arah EXP lane ya daripada gold lane. Padahal tadi di gold lane sempat kita lihat ada sedikit pertikaian dan mereka sama-sama sekarat. Karena kalkulasinya adalah dia nggak harus ngeluarin banyak waktu untuk ngejar Benedetta. Tapi ternyata di sisi lain flicker dikeluarkan oleh seorang Kiboy nggak nyampe seperempat. Bahkan darahnya harus hilang. Bus menuju ke arah belakang langsung ke ada retribution dari seorang botol dia dengan cukup baik. Tapi Kiminya terjepit. Perbedaan yang cukup baik dan seorang Fredo belum ada follow up dari para pemain dari tim Gatling Saromo. Satu Quest Shadow berhasil ditumbangkan dengan Surikane dan bahkan digeser dengan One Blow di arah mid lane sana Pak Bolong. Iya benar sekali, hanya sekarang kita lihat Raging Centrum tadi masih menyelamatkan. Karena Rinasmi terkena efek dari Phantom sakit sudah hilang lagi. Sementara untuk Kemplik Arrow kehilangan total 2 orang. Ini Sans dilihat-lihat kayak ini ya. Kayak Lemon di RRQ ya. Kau tumbangkan Sans. Ratakan tim kau. Ngamuk teman-teman. Ngamuk teman-temannya. Kayak mindsetnya tuh bener-bener masuk ke sana semua awal sampai semua skill dihabisin. Ketika mereka lupa bahwa oke, di sini Onyx Esports nggak cuma Sans doang, tapi Iya. lihat ada Kiboy, ada Drian yang punya damage juga sebenarnya. Dan Boots yang dari tadi on point banget, dia datangnya dengan Black Dragon Form. Cewek sih. Cewek juga bisa tiba-tiba dan Boots ini agak sedikit unik dia pakai Petrify bro. Iya makanya dia ingin mengamankan Furious Dive-nya biar Iya. kena dan Dragon Tail-nya langsung nge-follow up. Jadi CC-nya itu Pak Bulo. Kasarnya bakal Apa sih? fix Apanya? CC. Oh, CC, kartu kredit. Wah. Waduh, bukan. Aduh, yang cakep tapi langsung terjepit dengan satu buah Hurricane dari seorang Boots lagi dan lagi nggak bisa berbuat banyak. Seperti yang ku bilang, kalau misalnya Kiboy-nya nggak agresif, ya gue yang agresif. Tapi kalau Kiboy agresif, dari Fredo bakal menjadi tank cover dan bakal coba menuju ke arah seorang claim. Ada Desperation dan juga Rotation yang belum dikeluarkan. Apakah bakal coba dikeluarkan? Oh belum. Sementara itu tidak sakit ya. damage-nya. Langsung saja dua yang menuju ke arah seorang Fredo. Langsung di follow dengan cukup baik tapi lumayan blow-nya damage yang baik dari seorang Drian. Langsung hilang. Sang panda lucu di mid lane tersungkur ke arah sungai. Tadi lihat gak gimana cara seorang Kiboy dengan Chunpo-nya Iya. menghindari satu rotation. Kabiyama banget sih. Wah, udahlah Be, jangan berekspektasi kayak begitulah Be ya. Kita yang sedih ngelihatnya ya. Long, Ah, ini ada tombol surrender gak sih? Kalau Kabeyama bisa begitu maka gak bakal kita lustrik bro. The bottle masih coba untuk farming di arah mid lane. Para pemain dari tim Onyx Esports mereka harus berhati-hati. Fredo di garis depan dan ini Turtle Camp by Mandiri berhasil mencepit satu. Di cancel begitu saja diangkat sedikit. Adrian yang masih harus ditumpangi oleh seorang Clay. Botol langsung lari ke arah belakang karena dia butuh darah. Boots gak berhasil mengejar ke arah botol. Fredo Kitty juga harus ditumpangi oleh seorang cewek. Bahkan coba dikejar. Belum ada stun dari seorang botol. Fredo Kitty ditumpangi dengan satu buah sabetan. Tertumbang di arah bottom lane. iya, tertumbang. Karena saja untuk battle sendiri belum ada sebuah impact yang dia berikan sepertinya sejauh ini. Sementara itu udah ada serangan tadi langsung lompat ke bagian depan. Udah Furious Dive juga. Sementara itu untuk botolnya masih bisa memberikan damage. Akankah Torpa Memory langsung dikeluarkan begitu aja. Tapi ternyata Kiboynya masih untuk mau. ultimate tadi udah keluar ya. Kiboynya masih coba untuk mengcover. Bakal cobakah ada freestyle kali ini tapi nggak ada flicker dan execute dari Rinasmi untungnya sudah kena ke arah seorang Kiboy. Enggak, pertanyaanku ada yang notice nggak tadi sebenarnya Kiboy nendangnya ke arah seorang Mars. Itu aku kaget banget loh. Iya. Karena yang terkena Jutkunedo adalah Akai dari Fredo Kid ya. Yes, benar. Gila banget. sih decision making dia. Langsung ada satu buah golok yang menumbangkan turtle. Makan siput kita kali ini. Maka emang di gurun ada turtle ya kita lihat, tapi ternyata tadi kan tadi Khalidnya yang dapat turtle di gurun Pak. Biasanya kan ada kobra atau onta. Kaktus. Turtle pernah nggak Bapak ketemu masalahnya? Tapi sebelum ada turtle yang mereka bersama dengan I can show you the world ditungguin sama Kiboynya bro. Immune-nya ditungguin. Immune-nya ditungguin sama Kiboy sampai turun landing itu udah selesai take off langsung di The Way of Dragon. Jadi setidaknya at least The Way of Dragon-nya itu nggak sia-sia Gila loh. timing, decision making, dan Wah, team fight ini Kiboy Kiboy. paket lengkap sih. Kiboy Gila cuy. bukan orang tapi ternyata di sana satu poin diamankan seorang putar berubah jadi naga cita ini dang dedang deng dedang dedeng dedang deng dedang deng dedang deng dedang deng memilih untuk mundur dari seorang Muter-muter doang di atas ya. Dengan kamera drone seperti tadi langsung ngerekam di mana 3 orang player Kentlik Arrow ada di bagian bawah dan sekarang ada Burn Force Armor yang dimiliki oleh cewek. Mas, bakal coba Quest Shadow-nya menghindari seorang cewek. Cewek masih mau lebih lihat. Bakal coba dipasang. Clear minion saja dari seorang cewek. Shadow kill bagi damage. Tapi ternyata Mars-nya masih bisa bertahan. Satu masih memecah gak ada di sana. Langsung Fredo Kitty menuju ke seorang Keme. Saatnya terjepit. Di sini di arah river dari tim Onyx Esports. Luar biasa sekali, saling bertukar aja bagaimana poin kill. Sementara itu untuk kita sekarang kita lihat akankah ada teleport yang langsung lompat ke bagian depan dan jatuh. Seorang pandanya sekarang sudah berbeda bangun dari Kiboy menukar 1 poin untuk tim
Genfix Aerowo. Gak peduli apapun yang terjadi dengan emblem support Delasa ditumbangin cukup lembek Pak Pulung. Tertendang sudah bagaimana lemak dari Akai tersebut, sementara di bagian orange buff berhasil didapatkan oleh Final botolnya. blow ke arah belakang bersama dengan Aleto dan lihat Clay-nya menjadi pilihan utama dari Clay. Langsung ada Second masih bisa bertahan, tapi ternyata Kiboy di sini menuju ke arah seorang botol dan bahkan bootsnya mengisap darah dari seorang botol. Clay-nya hanya coba untuk bertahan, berpasrah diri dengan semua komedi dimiliki. Saya dibalikan kanan, gak jadi Monte kali ini. Hampir aja tadi Clay, begitu damage-nya dari seorang Luyi ini bahaya banget loh. Udah banyak, udah sering kita ngelihat bagaimana dari momen-momen Luyi itu menjadi bocah monster memberikan damage yang begitu menyakitkan. Tapi untuk sekarang turtle-nya bye-bye. Ada Kang Potong Korma, no datang lagi Nori Nasmi dengan Khalidnya. Langsung ada buntut dari seorang boots di sana, retribution belum didapatkan. Langsung juga Mas mencoba untuk dapatkan dan berhasil dengan shuriken-nya. Gak berhasil ditabrak dengan hantaman benda tumbul dari seorang boots dan boots hanya coba keliling dengan dading dirang ding dereng ding ding dirang ding Ngambil dirang pasif ding. doang. Iya, ngambil pasif doang. Naga lawan Panda ya. Tapi di bagian para probamnya kita lihat udah ada serangan tadi yang dilakukan oleh cewek sedikit lagi SP3. Sisa hanya saja untuk Rinas Mia masih bisa bertahan dengan ada quick sand guard-nya. Ini mereka udah harus mulai mengkawal seorang Sansi. Sansnya tadi agak cukup bebas lah, ada celah banyak banget lah untuk didapetin sama Fredo. Dan Drian ini agak harus berada jauh di belakang Sans. Karena kalau nggak ada Drian, ini kejepitan dari Fredo Kitty ke arah seorang Sans itu bakal menghilangkan dia. Ingat, 2 poin kill sudah diamankan. Final blow ke arah belakang. Rinas masih coba untuk bertahan. Tapi ada Kiboy. Siapa yang mau coba diambil? Apakah Fredo Kitty bakal menjadi pilihan? Kali 2 Dragon dan masih ada 1 bawah Weekend Dash. Dipaksa untuk keluar. Membuat para pemain dari tim Onyx tahu. Udah gak ada Weekend Dash. Bakal coba dipaksakan. Menuju ke arah seorang Fredo. Mengcover saja dari seorang cewek dengan dash-nya. Kiri, kanan, depan, belakang. Karena Pak Memory pun tadi udah dikeluarkan di awal-awal tapi belum berhasil juga untuk mendapatkan ke arah beberapa player dari Onyx Esports. Sementara di bottom lane-nya Mars berhasil mendapatkan 1 outer turret tapi ternyata ada ikan pauce ya. Yes. Ada sedikit ikan pauce. Iya. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya Profesor ya. Hah? Ini kita lihat Onyx barbar juga tapi nggak pakai sans. Charge, tiba-tiba ada roket meluncur di gua 21 mengamankan bagian flagnya termasuk purple buff. Makanya dari tadi lihat cewek deh, cewek bener-bener nempelin banget purple buffnya, diganggu banget. Dan cewek pas nempel Brody itu selalu kalau misalnya kalian sadar cewek komunikasi sama Boots. Cewek sama Bootsnya tuh begini nih, bagaikan segitiga pengen ke ujung itu. Benar. Nyatu, das. 4 ini hanya adanya Yuzong juga. Sama cewek ya. Iya. Mungkin gitu loh. Chemistry udah Pak Pulung ada informasi. Pulung suka ganti e-sports jadi kita harus menunggu nih ya. Samping kanan ini ya, isi tuh let kali. 2 lagi Pak kalau kayak gitu. Gue bilang ini Sansi masih coba farming nunggu item dulu. Iya Pak, ini masih farming terus aja dulu Pak. Untuk Belum. itemnya sendiri Tuh, ini kan? dia. Oh belum, baru Ice Queen Blood One. of Despair, Ice Queen One aja Ice Queen belum, One. Glowing One belum Iya. ada bisa dibilang slow evac. Nanti kalau udah jadi Holy Crystal baru Pak, meriang panas dingin. Nah, Iya, itu dia. Dan tapi cewek bakal coba 1 buah Shadow Kill menuju seorang cewek. Coba di cover yang baik. Final blow. Tapi ternyata Mas damage-nya masih terlalu besar. Langsung ada cica-cica di ding ke arah mid lane dan sudah harus turun sebelum nyampe ke mid lane. Gibbon dipaksakan dengan Clay. Lagi-lagi water dispensernya Pak Pulung. Dikejar habis-habisan oleh 3 orang sekaligus tadi di bottom lane. Hampir aja ngebuka space di mid lane-nya untuk segera diambil oleh Onyx Esports. Dan di bagian bawah sana untuk Hayabusanya berhasil mendapatkan inner turret. Namun pertempuran masih terus terjadi untuk sekarang. Kibonya bakal coba ditumbangin. Damage yang cukup besar dari Rinasmi. Bahkan Clay udah punya Glowing One bersama dengan Bloodlust Sex untuk seorang Rinasmi. Sans bakal coba mundur. Fredo Kitty udah punya 1 buah Hurricane Dash. Lihat semua mati dan Sans ditumbangin tanpa ada cover. Final blow dari keluarga tapi ternyata sedikit terlambat. Damage yang cukup besar dikeluarkan oleh seorang Fredo bersama dengan seorang Master top lane. Cewek memaksakan keadaan. Masih coba untuk bertahan. Menuju ke arah belakang. Koronai dan ternyata Torno 4 memori. Gak bisa membuat memorinya hilang. Itu ada teleport yang langsung dilakukan. Enggak lah ya. Enggak mungkin langsung ke sana juga. Sementara itu untuk lore-nya udah langsung dicolek-colek sepertinya. Genting akan mendapatkan lore ini tanpa adanya gangguan yang berarti. Karena untuk di ujung sana ada Khalid dan juga Lui yang udah nge-zoning out bagaimana player dari Onyx Esports. Retribusi diamankan oleh seorang Lord diamankan tapi ternyata di sana Getflix-nya diamankan 1 orang. Ditabrak 2 on Dragon double kill didapatkan oleh seorang cewek.
di trade Dubai. Botol langsung dihilangkan sama masing-masing. Mereka dapat lord tapi mereka kehilangan mid lanernya. Fredo pun harus mencoba dipaksakan, harus ditumbangkan sampai ada satu orang tersisa. Walaupun dapetin Bapak Lord, tapi dari tim Onyx menumbangkan 4 playernya. What a mind blown from Onyx Esports. 4 orang tumbang sekaligus. What? Ini sebuah cegatan yang dilakukan karena mereka tadi hanya terfokus di bagian atas untuk ngezoning out. Sementara di bagian bawah, terlepas Benedettanya, nggak ada yang ngejagain, bisa ngemotong jalur rotasi. Selesai sudah yang dilakukan oleh Gambling Aerowolf tadi, Udah Pak. gue bilang sama KB, nggak percaya sih lo. Sunset tadi tumbangin kan di atas, langsung rata 4 kan. Ngamuk, Pak, temannya, Pak. Ngamuk, Be. Langsung ngamuk, Be. Lagi dan lagi, Be. Dan tak kenapa kayak dari tadi tuh kayak Alecto final blow-nya on point banget. Iya. Keyboy-nya juga Jut Kunedu kena 2. Tiba-tiba dang dari boots-nya Black Dragon Form Hanaman benda tumpulnya on point. Dan ini Petrify sama Furious Dive-nya tuh selalu kena gitu loh. Nih, Petrify kan. Nah, kan. Furious Dive dulu, dia Petrify, gak bisa gerak, datang Alecto final blow. Udah tuh 4 orang di dalam outer turret di mid lane. Loh. Tapi langsung boots lagi menuju ke arah seorang Clay. Tapi Sunset terjepit masih bisa bertahan. Jet Gundo berhasil meng-cancel dari Nasminya harus melakukan quick sand gun. Di sini udah banyak para pemain dari tim. Gambling Aerowolf ditumbangkan. Satu sudah hilang. Bahkan coba dipasangkan boots di garis depan. Lihat menang semua damage yang dimiliki dan cewek. Juga mengkawal seorang San. 2 player penggawa sisi sapi dari tim. Gambling Smart. Senukil ke arah belakang. Cewek yang terkena. Gak ada tadi sana jatuh didapatkan. Bahkan Mus harus mundur terlebih dahulu. Gantian kali ini Sasha mengawal seorang Mus. Para pemain dari tim Onyx kehilangan 3 playernya. Gambling Aerowolf mengaung. Waduh, mereka sepertinya lupa akan adanya Mars di posisi yang berbeda ya. Mereka melakukan fight, tapi di saat mereka balik, langsung aja dicegat. Tapi untuk sekarang kita lihat aja Kimia pun menjadi korban dan fail jarang ataupun gagal mendapatkan ke arah purple buff-nya. Udah Kimi jadi korban, purple buff-nya jadi korban. Kimi tanpa purple buff sebenarnya nggak apa-apa sih. Cuma energinya boros banget Pak Pulu. Iya Pak, untuk energy transformation-nya ya di bagian atas juga Keyboy masih ingin mendapatkan ke arah Mars, tapi Mars memiliki mobilitas yang sangat tinggi dengan quad shadow-nya. Keyboy untuk game kali ini agak kurang untuk membuat momentum. Masih belum keluar momentumnya. Bahkan Fredo yang tadinya di game 1 benar-benar digagalin mulu momentum oleh seorang Keyboy, dibalikan. Fredo yang selalu mendapatkan sun dengan cukup baik. Position dari Fredo, timingnya selalu dapetin on point banget ke arah sun, bahkan saat 045 Pak Pulung. Iya, karena tadi juga untuk si Keyboy sendiri lebih kalau gua ngelihatnya ya lebih ke arah nge-counter momennya, Pak. Di saat tadi ada Fredo yang mendapatkan momennya, melakukan sepotor-sepotor, disitulah dia baru bisa mendapatkan ke arah momen dia sendiri. Dengan adanya entah itu Jet Kundo yang dia lakukan ataupun Way of Dragon yang dia lakukan, hanya membalas keadaan-keadaan yang diberikan oleh Gambling Aerowolf itu sendiri. Nih terkadang sebenarnya kalau misalnya menggunakan Yuzong nih, kalau gue lihat dari tadi si Bus ya, orang kan suka paksanya pakai Furious Drive ya. Tapi kalau gue ke Soul Grip ya sih, Be. Jadi grip buat majunya gitu. Iya, jadi kalau misalnya lihat ya tadi pas di Dragon Tail, dia udah Soul Grip dulu, dia Dragon Tail baru. Tapi emang biasanya rata-rata gitu. Dragon Tail itu yang terbagian terakhir ya. Iya, pas buat dihajar. ngebuka pasifnya karena dia damage yang paling sakit juga kan untuk multiple damage-nya. Dan pasti kelok ke dekat orang itu, ngerti gak? Pasti kena, karena kan dengan pasif dari Soul Grip-nya itu nempel. Iya, Shadow Mask. Retribution diamankan Solasas, tapi dalam belakang Fredo Kitty gak berhasil mendapatkan 1 buah poin tamat terus Solasas. Fredo yang harus ditumbangin untuk yang mencari Immortality. Para pemain dari tim Ori bakal jauh dong kejar ding menuju ke arah seorang Botol menjadi pilihan. Boots bersama dengan cewek seperti yang udah gue bilang. Boots dengan cewek sinergi yang cukup baik dan Sasa harus ditumbangin dengan centok kill. Gak ada yang mengcover Sasa sama sekali di arah belakang. Meanwhile, Boots mencoba untuk menukar para pemain dari tim Ori Esports yang sudah tumbang memberikan space, tapi ternyata Boots tershutdown. Gak bisa berbuat banyak. Gak ada yang nge-cover Sun sama sekali dari arah belakang. What happened? Ayah naon tim Onyx Esports. lagi dan lagi udah beberapa kali loh dari tadi Onyx memberikan ataupun membuka sebuah kesalahan yang bisa dimanfaatkan terus-menerus oleh Gambling Aerowolf. Marsnya selalu dilupakan, sosok kayak Busa benar-benar bisa memainkan Gila. posisinya. Ngeflanknya bagus banget ya. Bagus Pak. Di saat orang sendirian baru dia berhasil masuk. Yes, bener banget. Ngeflanknya tuh dia ke belakang terus sampai dia bener-bener motong jungle-nya Profesor. Dia nggak peduli apapun terjadi, dia ke arah seorang
Kalau tadi pertanyaannya apakah nggak ada yang nge-cover Sun, sebenarnya ada. Tadi Kibo sempat Way of Dragon, tapi ketika Way of Dragonnya udah habis, nah itu baru emang bener-bener nggak ada yang cover lagi. Oke, Retribution mau coba didapatkan oleh seorang botol dengan cukup baik. Windblow-nya cukup besar, damage-nya dibalikan keadaannya. Drian lagi-lagi dari belakang. Cewek menghilangkan satu, immortality-nya masih bisa dipaksa dan ternyata dispresa dengan rotation. Lagi dan lagi menjadi pilihan dari seorang Claire ditumbangkan. Tapi Kiboy terperangkap oleh rayuan maut dari seorang Clay. Salah jalan yang dipilih oleh Kiboy. Dia masuk lagi ke dalam lingkaran yang udah diciptakan oleh Luyi. Dua orang menghilang dari Onyx Esports. Yes, lingkaran yang benar-benar hanya keinjek sekali bahkan Buset, bisa Pak. numbangin seorang Kiboy. Item dari Sans juga udah ke arah Glowing One terlebih dahulu, kayaknya nggak bakal kuat untuk ngegendong goldnya ke arah Holy Crystal. Dari tim Genflix juga botolnya udah sustain banget harusnya. Dia udah punya Athena, dia udah punya Immortality. Buffalo terlalu sudah menuju ke arah mid lane. Ini bitternya berhasil diamankan oleh para pemain dari tim Onyx Esports. Bahkan bootsnya tereja-meja. Masih ada sebuah naga. Blade Dragon Form. Dang. Harus mundur kali ini dari seorang Woods. Di arah top lane hanya dapetin inhibitor turret saja Pak. Yang main gendangnya siapa, Ji? Yang main gendangnya siapa? Kan ceritanya barongsai maksud gue. Tapi tahu kan lo kalau barongsai lewat ada musik ya kan? Deng. Tes-tesnya mana? Boleh. Nanti kalau gue kayak gitu lo Gua Oke, coba ya. Oke, coba kita lihat mencoba untuk mendefensi di arah bottom lane karena masih ada super minion Pak Bulung. Tapi Mars lagi-lagi menjadi objektif gaming. Belum ada shadow kill yang dikeluarkan. Satu buah inhibitor turret masih bisa diamankan sama Mars. Fredo Kitty langsung ke arah belakang ternyata sama menjadi pilihan. Masih bisa di-cover dan ini bakal menjadi blunder untuk tim Onyx kalau mereka ditumpahkan begitu saja. Betul sekali. Onyx sudah kehilangan satu playernya. Bu juga ambil di takedown. Killing spree didapatkan. Gak ada Kiboy. Hanya 3 player saja dari tim Onyx Esports yang tersisa. Ini bencana untuk tim Onyx Esports. 3 versus 3 sekarang antara Genflix dan juga untuk Onyx Esports sendiri. Wave minion pun sudah habis hanya saja untuk di top lane sana. Akan ada satu wave yang akan nabrak sementara di bagian mid sebentar lagi juga akan nabrak. Yes, benar banget Pak Bulung. Jangan lupa des-desnya ya. Karena sepertinya ketika ada super minion di arah top lane dan di mid lane yang ini bakal coba masuk ke arah base. Benar Bapak. Dia bakal coba untuk ngebuka Blade Dagger Formnya. Tapi kalau Genflix-nya sabar. Genflix-nya nggak mau maksain apa yang mereka punya. Ini bakal tidak ada team fight untuk beberapa menit ke depan. Sabar sih jatuhnya nih. Lebih karena Mereka sabar. pun masih menunggu bagaimana kehadiran dari rekan-rekannya. Inisiasi yang dilakukan oleh Fredo tadi membuat kocar-kacir area pertahanan dari Onyx Esports. Di babak utama ataupun di game yang pertama, Genflix Wolf gundul sampai ke inhibitor turretnya. Tapi di game yang kedua, mereka membalaskan keadaan. Onyx juga udah gundul. Harus mereka bersikap harus lebih baik lagi bagaimana menjaga ke arah Kiminya. Karena tadi bisa dibilang sampai 3 kali kesalahan yang sama dilakukan kembali gitu loh. Sebenarnya lebih ke arah Fredonya yang bandel banget. Seperti yang udah gue bilang, ketika Kiboynya nggak agresif, gue yang agresif. Lu agresif, gue nggak agresif. Kiboynya bakal coba dimakan, langsung ada satu buah main blow yang masih bisa diamankan. Bus memilih untuk mundur. Lihat akan mob deng dan hanya ada Kiboy di depan sana. Memilih untuk mundur terlebih dahulu. Ntar gue bagian gitar habis itu ya. Gue pusing ngebeatnya cari di mana cus-cusnya ya. Oke lah kalau begitu di bagian mid juga nih Clay-nya tersisa sendirian aja. Tapi ternyata itu hanya ngebait aja. Mundur lagi pemain dari Onyx Esports. Wow. Wah ini cewek juga udah punya Oracle. Pastinya akan ada regen SP yang cukup tinggi yang dimiliki. Ada Holy Crystal yang dimiliki oleh Sans. Akhirnya finally hanya saja wave minion di bagian mid udah mulai masuk di bagian bawah dan juga atas. Akan berjalan bersamaan untuk bisa menabrak ke arah Onyx Esports. Harusnya ini udah mulai agresif dari Onyx Esports sih. Mereka yang jadi kemakan tempo dari tim Genflix Aerowolf. Aerowolf benar-benar makan tempo tim Onyx yang membuat Sans pun gak berdaya. Ini harusnya kalau menurut gua jadi Kiboy udah do or die, do or die aja. Tendang siapapun. Pok. At least kita dapetin Hurricane Dance kalau dapetin Fredo. Hurricane Dance keluar, ya udah. Sans aman. Kita kit lah, iya saat Salman sabar mundur lagi. Tinggal kan mikirin momentum untuk seorang Marsnya. Iya, Marsnya loh dari tadi yang malah sering mendapatkan. Tapi untuk lore-nya udah mulai dicolek-colek aja. Hanya menyisakan sekitar 20.000 HP aja. Udah ada maksimum charge, ditabrakan langsung. Sementara itu udah mulai mendekat. Nah ini dia. Menuju ke arah turret di arah top lane. Tapi ternyata Lordnya hanya pancingan. Dipukul mundur, The Way of Dragon menuju yang baik dengan seorang battle. Dipaksakan seorang Bus masih bisa bertahan 1 versus 1. Bahkan Sasnya dipaksa di arah belakang. Oh my god. Sasnya masih
masih bisa bertahan, tapi di sini Mars lagi dan lagi menjadi pencuri dari Onyx Esports. Fredo Kitty mencoba untuk mengcover, Sergeant Kudu berhasil mengamankan seorang Hurricane Dance tapi memilih untuk belakang dan seorang bootsnya, seorang patah memori menumbangkan seorang bootsnya. Boots harus tumbang, botolnya juga immortality-nya sudah harus pecah. Duel tangan cukup baik, cewek lagi-lagi menyelamatkan dirinya, tapi dengan final blow, cewek 1 versus 3 di arah mid lane 40. Iya benar sekali, masih ada 2 orang tapi ternyata satu sabetannya sakit banget, dibalaskan lagi kah. Sedikit lagi SP ini keluar dari Nasby tapi masih ada quicksand guard, hanya saja Akainya dengan lemak-lemak yang begitu banyak dilompatin nih. Pernah 50. Satu bos shadow kill. Witan Trejon berhasil menyelamatkan seorang Drian. Masih ada satu. Wow, Hurricane Dance dari Fredo Kitty catat. 1 versus everybody. Akankah cewek bisa menamankan? Tapi ternyata masih ada final blow. Gak bisa menahan dengan cukup lama. Onyx Esports harus kehilangan poin di game yang kedua. 1 sama skor sementara Genflix dan juga Onyx. Wow, again and again Mars menciptakan satu momen di mana tadi udah ada diversion yang dilakukan oleh Luyi, mendadak pindah ke belakang tapi tetap Wow. Mars lah yang bisa dibilang